Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sugianingrum. Saya mahasiswi jurusan Informatika Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan menjelaskan paparan saya mengenai tugas dari kecerdasan komputasional. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu implementasi dari kecerdasan penggunaan neural mengenai neural network, implementasinya pada bidang kesehatan itu apa. Di sini saya menggunakan judul deteksi dini penyakit Parkinson melalui suara dengan kecerdasan komputasional. Oke, slide selanjutnya. Yang menjadi latar belakang adalah penyakit Parkinson merupakan gangguan syaraf progresif akibat kerusakan sel dopamin. Gejala awalnya tuh sering tidak terlihat secara fisik, tetapi dengan perubahan suara itu bisa menjadi deteksi dini kemunculan dari penyakit Parkinson ini. Jadi suara itu bisa menjadi sensor biologis untuk deteksi non-invasif. Kemudian rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana neural network bisa digunakan untuk menganalisis pola suara dalam mendeteksi Parkinson. Kedua, apa peran gitar dan simak sebagai biomarker utama. Ketiga, bagaimana performa model ini di dunia nyata, misalnya dengan perangkat seperti Raspberry Pi. Tujuannya pertama, menjelaskan implementasi AI untuk deteksi dini penyakit Parkinson. Kedua, menganalisis efektivitas jitter dan shimmer. Ketiga, membandingkan dua pendekatan yaitu machine learning klasik dengan deep learning modern. Saya menggunakan dua jurnal untuk paparan kali ini. Yang pertama yaitu Voice Biomarker for Parkinson Disease Prediction Using Machine Learning Model with Improved Feature Reduction Technique. Jurnal ini saya ambil dari Journal of Data Science and Intelligent System atau JDSIS, diterbitkan tahun 2023 oleh Nalini Cintalapudi, Sentakarao Dulipala, Gopi Batineni, Siro Rupoco, Francisco Ameta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Sistem Deteksi Dini Penyakit Parkinson menggunakan voice pattern, menggunakan fitur gitter dan shimmer. Saya ambil dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTPTIK dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Komputer. Ini jurnal diterbitkan tahun 2024 oleh penulis Ahmad Difari Barlian Henry Ranu Prasetyo. Mengapa suara bisa menjadikan faktor utama pendeteksi penyakit Parkinson? Di dalam paparan ini dijelaskan bahwa suara adalah tanda awal yang sensitif di mana penyakit Parkinson itu disebabkan oleh kerusakan sel otak yang memproduksi dopamin, di mana dopamin ini merupakan zat yang mengatur gerakan halus tubuh, di mana yang diatur itu termasuknya otot pita suara, sehingga kontrol terhadap suara menjadi tidak stabil jika orang tersebut terindikasi penyakit Parkinson. Gejala suara awalnya bisa meliputi satu, suara serak kasar, volume terlalu pelan dan monoton, dan suara bergetar tidak konsisten. Berikut adalah metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan yang pertama menggunakan machine learning.
kombinasi antara teknik PCA dan smooth. Dataset yang digunakan menggunakan UCI Parkinson Dataset terdiri dari 195 rekaman suara dari 31 orang, di mana 23 merupakan penderita Parkinson dan 8 adalah yang dalam keadaan sehat. Fiturnya ada 22 parameter akustik, termasuknya jitter, simmer, HNR, PPE, dan lain sebagainya. Modelnya berupa random forest, SVM, dan KNN. Validasinya menggunakan 10-fold cross validation untuk menghasilkan data yang andal. Untuk pendekatan machine learning dari jurnal Cinta Lapudi tahun 2023, langkah-langkahnya yang pertama yaitu pengumpulan data dataset yang digunakan menggunakan UCI Machine Learning Repository, yaitu kumpulan data publik tentang penyakit Parkinson. Setiap rekaman telah diekstraksi menjadi 22 fitur akustik numbering seperti jitter, yaitu variasi frekuensi, shimmer, yaitu variasi amplitudo, HNR atau harmonic to noise ratio, PPE, dan lain sebagainya. Kemudian langkah pemrosesannya ada 3. Yang pertama standarisasi, kemudian pengurangan fitur menggunakan PCI, kemudian smooth yaitu menyeimbangkan antar kelas. PCI teknik adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi data dan menghilangkan noise pada data dengan mempertahankan informasi yang paling relevan sambil mengurangi ukuran dataset yang terlalu besar. PCI ini seperti filter pintar yang membuang yang tidak berguna dan menyimpan data sekaligus mempertahankan ukuran datasetnya agar lebih kecil. Kemudian smooth digunakan untuk menyeimbangkan data antar kelas, di mana dibedakan menjadi 2 kelas, kelas sehat dan kelas Parkinson. Ini berguna agar model tidak bias. Kemudian langkah-langkah ketiga yaitu pelatihan model random forest. Pertama, setelah data siap, 80% data digunakan untuk data pelatihan, yaitu 156 sampel. Kemudian 20%-nya digunakan untuk dataset pengujian, yaitu 39 sampel. Kemudian model random forest akan membuat banyak pohon keputusan atau decision tree secara acak. Setiap pohon tersebut akan dilatih. Yang pertama, subset acak dari data pelatihan dengan bootstrap sampling. Kemudian subset acak dari fitur, di mana fitur utamanya tadi diambil dari teknik PCA. Setiap pohon memberikan prediksi sendiri, sehingga prediksi akhirnya ditentukan oleh suara mayoritas dari semua pohon. Kemudian validasi dan evaluasi. Digunakan teknik 10-fold cross validation, yaitu data pelatihan dibagi menjadi 10 bagian. Model dilatih 10 kali, pada masing-masing menggunakan 9 bagian untuk latih dan 1 bagian untuk uji. Hasil rata-ratanya untuk menghindari bias. Kemudian metrik evaluasi yang digunakan terdiri dari yang pertama akurasi, presentase prediksi benar secara keseluruhan, presisi ada seberapa tepat saat memprediksi Parkinson, recall ada seberapa banyak pasien Parkinson yang berhasil dideteksi, F1 score atau AUC, ukuran keseimbangan antara presisi dan recall. Kemudian metodologi untuk pendekatan yang kedua yaitu deep learning di perangkat edge.
dengan berdasarkan dari jurnal Divari dan Prasetyo tahun 2024, datasetnya diambil dari AEE, data pot terdiri dari 4 detik rekaman suara, kemudian fiturnya jitter dan shimmer, modelnya CNN atau Convolutional Neural Network, implementasinya dideploy pada Raspberry Pi 4B, antarmukanya menggunakan GUI Thinker. Langkah-langkahnya yang pertama pengumpulan data dan persiapan data. Dataset telah diambil dari AIII Dataport yang berisi rekaman suara pasien Parkinson dan orang sehat. Durasinya yaitu 4 detik, disesuaikan karena keterbatasan memori dan daya komputasi dari perangkat Raspberry Pi. Kemudian fitur yang digunakan ada dua, yaitu jitter, yang berguna mengukur variasi frekuensi dasar suara dari satu siklus ke siklus yang berikutnya. Nilai tinggi menunjukkan ketidakstabilan pitch. Kemudian shimmer, mengukur variasi amplitudo atau volume suara. Nilai tinggi menunjukkan suara serak atau kasar. Dari kedua fitur ini diekstraksi secara numerik dari sinyal suara mentah, bukan dalam bentuk gambar atau spektrum. Kemudian pemrosesan sinyal suara. Sebelum dimasukkan ke dalam model, sinyal suara tadi melalui beberapa tahap pra-pemrosesan. Yang pertama, normalisasi. Nilai amplitudo disesuaikan ke rentang standar agar tidak terlalu timpang perbedaan besar kecilnya. Kemudian, penghilangan noise. Gangguan latar belakang seperti suara kendaraan maupun percakapan dikurangi sebisa mungkin untuk meningkatkan kualitas fitur. Kemudian ekstraksi fitur. Hanya untuk fitur jitter dan shimmer yang diambil untuk input model karena keduanya terbukti paling sensitif terhadap gangguan motorik halus akibat defisit dopamin. Ketiga yaitu arsitektur dan pelatihan model CNN. Inputnya berupa vektor numerik berisi nilai jitter dan shimmer dari setiap rekaman suara. Arsitek Arsitektur CNN ini terdiri atas lapisan satu convolutional, polling, dan fully connection. Meskipun tidak memproses gambar, struktur CNN tetap efektif karena mampu menangkap pola spasial dan temporal dari data yang berurutan. Lapisan konvolusi mengekstrak fitur-fitur penting dari kombinasi jitter dan shimmer. Lapisan polling mengurangi dimensi data untuk mencegah overfitting. Kemudian lapisan akhir atau fully connected mengklasifikasikan input menjadi dua kategori, yaitu Parkinson dan non-Parkinson. Pelatihannya dilakukan menggunakan komputer, lalu model yang sudah dilatih deploy ke Raspberry Pi. Implementasinya pada perangkat nyata, yaitu perangkat kerasnya berupa Raspberry Pi model B, 4B, mikrofon USB mini, dan layar LCD. Antar mukanya menggunakan printer library Python yang sehingga menggunakan penggunaan cloud. Caranya dengan menekan tombol mulai, lalu menghitung mundur 4 detik, merekam suara dengan mengucapkan A, kemudian melihat hasil prediksi langsung di layar. Akan terlihat kemungkinan Parkinson-nya itu berapa persen. Kemudian keunggulan dari sistem ini adalah portable, murah, real time, sehingga cocok untuk screening di puskesmas, rumah, atau daerah terpencil. CNN ini merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data grid seperti gambar.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Gita Dasimer merupakan biomarker suara utama. Keduanya sangat sensitif terhadap gangguan motorik halus akibat Parkinson, bahkan sebelum gejala tremor itu muncul. Dua pendekatan utamanya yaitu dengan pendekatan machine learning menggunakan model random forest, hasil akurasinya 97,4%. Kemudian pendekatan dengan deep learning menggunakan model CNN, hasil akurasinya dibagi menjadi dua, yaitu 89% untuk hasil lab dan 80% untuk screening massal atau real time. Hasil perbandingannya seperti pada di tabel ini, untuk lebih jelasnya di slide selanjutnya. Oke, random forest akurasinya yaitu 97,4%. Ini merupakan hasil yang sangat tinggi karena menggunakan 22 fitur suara, di mana data telah distandarisasi, direduksi menggunakan teknik PCA, dan keseimbangan menyeimbangkan datanya dengan menggunakan smooth. Kemudian presisinya 100%, yang artinya tidak ada satupun orang sehat yang salah didiagnosis sebagai Parkinson. Kemudian ini menjadi penting karena untuk menghindari stres psikologis dan biaya pengobatan yang tidak perlu untuk pasien-pasien yang terindikasi Parkinson. Kemudian recall-nya yaitu 96%, yang artinya hampir semua pasien Parkinson berhasil terdeteksi, hanya 4% saja yang terlewat. Kesimpulannya, random forest merupakan hasil yang sangat cocok untuk untuk kegiatan diagnosis klinis resmi, yaitu di rumah untuk yang ada di rumah sakit maupun laboratorium, karena nilainya yang tingkat akurasi dan keandalannya mutlak. CNN di Raspberry nilai akurasinya 89% untuk di lab, tetapi turun menjadi 80% saat diuji langsung di dunia nyata. Kemudian penurunan ini disebabkan oleh noise lingkungan, bisa berupa suara kendaraan maupun percakapan, dan keterbatasan mikrofon. Presisinya 86%, yang artinya sekitar 14% dari orang yang diprediksi Parkinson ternyata adalah sehat. Masih bisa diterima nilai tersebut, 86% itu, tetapi ini harus dikonfirmasi lagi oleh dokter sehingga hasilnya itu akurat. Kemudian recall-nya 93%, yang artinya si sistem ini sangat sensitif sehingga tidak melewatkan pasien Parkinson. Ini sangat penting untuk screening massal agar tidak adanya kasus yang terlewat. Dan kesimpulannya, CNN di Raspberry Pi ini sangat cocok untuk screening awal di daerah terpencil, bisa di puskesmas maupun di rumah, maupun rumah sakit yang ada di pinggir pinggir kotaan. Tantangannya yang pertama, noise lingkungan yang mengganggu rekaman. Kedua, dataset didominasi dengan penuturan bahasa Inggris. Ini akan bisa menjadikan perbedaan yang cukup signifikan karena kita kan termasuk orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, dan dataset yang diambil untuk percobaan ini kebanyakan diambil dari penuturan bahasa Inggris, artinya yang menjadi sampel itu tuh penutur bahasa Inggris. Perlu pengujian pada populasi yang lebih luas dan beragam. Kemudian peluangnya yang satu yaitu integrasi dengan smartphone untuk screening mandiri, kombinasi dengan wearable sensor atau smartwatch, sehingga apa hasilnya nanti bisa saling sinkron dengan detak jantung, dengan pernafasan, seperti itu. Kemudian federated learning untuk menjaga privasi pasien.
Kesimpulannya, yang pertama, deteksi Parkinson lewat suara sudah terbukti efektif. Kedua, jitter dan simar merupakan biomarker andal untuk gejala awal. Kemudian, random forest akurasi tertinggi yaitu 97,4%. CNN di Raspberry Pi solusi portable karena hasilnya 80-89%. Inovasi ini unik karena mengubah suara dari alat komunikasi menjadi alat diagnostik digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.